Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, perkenalkan, nama saya Dava Krishna Putra dari 21 Ilmu Komunikasi 05. Di sini aku tuh bakal jelasin ataupun aku bakal sharing kepada teman-teman tentang pengalaman aku sendiri sebagai owner suatu bengkel mobil di masa new normal COVID-19 ini, teman-teman. Nah, kita tahu kan teman-teman, kita kemarin sudah lewatin pandemi. Persaingan bisnis ataupun persaingan usaha di era globalisasi ataupun era new normal ini itu semakin ketat, teman-teman. Dan pelaku bisnis di era COVID-19 kemarin itu harus bisa menerapkan langkah-langkah strategis untuk berkelangsungan hidupnya bisnis mereka. Munculnya pandemi COVID-19 kemarin itu tuh hampir menyerang seluruh dunia ini dari segala aspek, seperti aspek pendidikan dan ekonomi. Itu tuh mengakibatkan kelumpuhan ataupun kerugian yang sangat amat besar sebagian perusahaan-perusahaan besar. Contohnya perusahaanku, yaitu yang bergerak di bidang jasa ya, bengkel mobil. Itu tuh banyak sekali penurunan omset yang sangat signifikan. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu seperti yang PT-PT lainnya ataupun CV-CV lainnya, dia itu harus menerapkan strategi-strategi yang lebih baik lagi. Karena COVID-19 kemarin, mereka banyak melakukan PHK ataupun pemutusan hubungan kerja. Nah, pandemi COVID kemarin itu tuh menurunkan omset di bidang jasa karena mereka was-was ketika keluar rumah dan mereka melakukan pekerjaan melalui online ya teman-teman, dan mereka jarang sekali keluar dari rumah. Yang saya lakukan sebagai owner bisnis itu pun saya melakukan berbagai strategi ya teman-teman, seperti mengiklankan bengkel kita lebih giat. Terus kemarin kita juga mengkampanyekan kita sudah vaksin 2 kali. Sekarang sudah ada booster. Kita sudah vaksin semuanya agar mereka para konsumen kita tidak takut untuk datang ke bengkel, ataupun mereka para konsumen tidak was-was jika mobilnya diambil untuk dibenerin, dan agar gimana ya? Mereka tidak was-was untuk mobilnya itu terkena virus. Saya sebagai owner itu salah satu langkah yang saya lakukan, dan langkah berikutnya saya melakukan meyakinkan konsumen di bengkel kita itu bersih, di bengkel kita itu tidak ada virus yang masuk ke mobil ataupun virus-virus lainnya. Ketika kita ataupun karyawan saya ada yang sakit, saya akan menutup bengkel itu, menunggu hasil lab mereka positif atau negatif. Jika positif, kita akan kita akan melockdown tempat ini dulu. Nah, itu salah satu langkah yang saya lakukan agar bengkel saya ini tetap berjalan ya teman-teman. Bengkel saya itu lumayan banyak menurun omset, hampir 70% omset kita turun. Karena bengkel adalah salah satu tempat berpaparan orang lain di dalam ruang lingkup mereka ya teman-teman. Dan COVID-19 itu mungkin untuk kesehatan mereka cukup terganggu ya. Mengganggu, bukan terganggu. Alhamdulillahnya di tahun 2020 untuk memasuki era new normal, peradaban baru-baru lagi, kita memanfaatkan kemajuan teknologi teman-teman, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini. Di pandemi COVID-19 penting untuk memperhatikan beberapa hal agar pelaku bisnis itu tidak rugi besar. Nah, kita juga mengutamakan kesehatan yang seperti saya bilang tadi. Bisnis saya akan tetap berjalan ketika karyawan kita sehat, karyawan kita tidak sama sekali sakit. Kita melakukan
kontrol terus menerus, seperti misal kita swab, bukan, kita swab PCR itu seminggu sekali dulu. Setiap seminggu sekali kita cek. Itu pun juga menurunkan peningkatan COVID-19 ya teman-teman, dan menjadikan bengkel kita tuh aman, nyaman. Nah, aku sebagai pemimpin ataupun owner di suatu perusahaan aku sendiri yang dirintis dulu orang tuaku, sekarang turun ke aku sendiri, itu strategi seperti itu yang mungkin banyak orang mengira itu sepele, seperti menciptakan tempat yang nyaman, bersih. Mereka untuk bengkel kan terkenal dengan kotor, oli, dan tempat di mana-mana kotor ya. Kita berusaha menyediakan tempat yang yang bersih itu supaya para pelanggan ataupun para konsumen itu tuh lebih nyaman di situ. Itu langkah-langkah aku mempertahankan perusahaanku bengkel tadi, yaitu itu tadi, kita memanfaatkan teknologi seperti sebentar iklan ya teman-teman. Nah, kenapa bisa bengkel itu teknologinya harus tinggi di COVID-19? Jujur, saya banyak meningkatkan pelayanan di segi manapun itu. Di segi manapun itu adalah salah satunya teknologi. Dulu kita tidak punya memiliki automatic lift. Sekarang kita sudah punya itu, walaupun kita merogoh kocek di saat omset kita turun. Karena ketika automatic lift itu perlu sekali, karena ketika karyawan kita kecapean, kecapean berjalan pulang ke rumah, terus dia mungkin terpapar virus itu, dia lebih mudah sakit. Terus aku juga nganalisis maksudnya, sekarang anak-anak muda sekarang lebih suka mobilnya ceper-ceper, pendek-pendek. Ya, kita berusaha menganalisis itu, gimana cara kita bisa masuk ke tren itu. Terus aku bikin pola-pola bisnis baru yang tepat buat bengkelku sendiri. Nah, dari munculnya wabah pandemi itu, cukup banyak strategi yang muncul dan digunakan dalam waktu yang sangat cepat. Hal-hal tersebut itu tuh bikin pelajaran buat aku yang sangat berharga dan buat orang-orang lainnya. Nah, langkah selanjutnya yang aku lakukan agar bisnisku tetap berjalan di era COVID-19 itu salah tiganya berarti ini udah yang nomor 3 ya tadi ya. Nomor 3 itu lebih ke kita merawat karyawan, kita juga meyakinkan konsumen. Nah, strategi yang baru-baru ini kutemukan adalah kita bisa pick up, kita bisa mengambil mobil itu di jangkauan 10 km mungkin, aku lupa. Dulu waktu COVID kita cuma berani mengambil dalam jangkau 5 km. Tapi di era new normal ini kita sudah berani mengambil mobil, ataupun kita ketika di kontak, Mas bisa ambil mobil di sini nggak? Oke Mas, bisa, sebentar tunggu. Oke, kita ambil dan kita antar juga setelah selesai, dan tidak ada biaya sedikit pun yang kita ambil. Karena di era pandemi kemarin kita juga memikirkan pengeluaran konsumen kita. Misal mereka yang cuman bekerja sebagai buruh, mereka yang cuma sebagai karyawan juga, mereka kan mungkin kesulitan untuk hidup, bukan kesulitan, lebih
mereka tertekan karena hidup yang semakin berat karena pandemi COVID. Mereka harus memikirkan kendaraan-kendaraan mereka. Mereka harus memikirkan, wah gimana agar kendaraan mereka tetap sehat. Dan banyak pengeluaran yang mereka harus keluarkan di saat COVID-19 kemarin, dan pemasukan mereka terlalu sedikit. Nah, kita juga memikirkan itu. Kita sebagai pelaku usaha, kita juga pasti pengen untung. Kita pengen profit yang profit lah. Tapi di sini kita tetap profit, namun tidak sebesar biasanya. Yang biasanya kita jual harga misal 50 dengan jasa 50.000, kita cuma sekarang jual harga dengan jasa 40.000, seperti itu ya. Nah, itu tadi pengalamanku ya di teman-teman di di masa pandemi COVID, strategi-strategi yang aku lakukan agar bengkelku ini tetap berjalan di era yang sangat berat ini. Waktu kemarin era COVID-19 dan sekarang era new normal COVID-19 gitu. Nah, segitu saja teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. See you next video. Bye bye.